Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak menakutkan. Tapi sebenarnya ini bisa jadi anugerah terbesar. Memulai dari nol. Yuk kita gali lebih dalam kenapa titik awal ini justru bisa jadi kekuatan terbesarmu. Pernah nggak sih kamu ada di posisi ini? Pengen banget coba sesuatu yang baru, entah itu karir, hobi, atau bahkan mengubah hidup total. Tapi ada rasa takut gitu yang nahan kamu. Kenapa? Karena kamu ngerasa, aku kan nggak punya apa-apa. Aku kan nggak tahu apa-apa. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini dia pesan utama kita hari ini. Dengerin baik-baik ya. Ini bukan cuma kata-kata penghibur loh, ini fakta. Memulai dari nol itu bukan kelemahan, tapi sebuah fase yang wajib dilewati semua orang yang sekarang kita kagumi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat gimana garis start ini sebetulnya adalah pengalaman yang universal, sesuatu yang nyambungin kita semua. Gini deh, kita tuh sering banget ya, cuma lihat hasil akhirnya aja. Suksesnya, kerennya, percaya dirinya, dan kita lupa sama proses di baliknya. Kita lupa kalau idola-idola kita itu dulu ya sama persis kayak kamu sekarang. Bingung, takut, ragu-ragu harus melangkah kemana. Karena ya itu, sukses itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang simsalabim langsung hebat. Nggak ada juga yang lahir udah langsung sempurna. Semuanya itu proses. Tumbuhnya tuh dikit-dikit, setahap demi setahap, hari demi hari. Kuncinya, konsistensi. Nah, sekarang ayo kita coba ubah cara pandang kita. Kita bongkar nih mitos-mitos yang selama ini bikin kita takut sama yang namanya angka nol. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri itu ketakutan kita semua kan. Nol itu kelemahan. Nol itu akhir dari segalanya. Tapi, coba geser pandangan kamu ke kanan. Itu kebenarannya. Nol itu justru kekuatan. Nol itu bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Karena gini, memulai pas kamu ngerasa kosong atau belum punya apa-apa, itu bukan tanda kamu lemah. Justru itu bukti keberanian yang luar biasa. Cuma orang pemberani yang mau melangkah dalam kondisi seperti itu. Kamu, dengan memutuskan untuk mencoba, udah jadi pahlawan buat dirimu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan di balik titik nol ini? Ayo kita bedah satu persatu. Pertama, anggap aja nol itu kayak tanah yang subur. Dari tanah kosong inilah pertumbuhan bisa dimulai. Nggak ada titik ini, yang nggak bakal ada kemajuan. Semua kurva belajar yang hebat itu mulainya dari sini. Kedua, nol itu tempat lahirnya harapan. Kenapa? Ya karena logikanya, kalau kamu udah di titik paling bawah, satu-satunya jalan ya cuma ke atas kan? Ini adalah momen di mana harapan buat masa depan yang lebih baik itu mulai tumbuh. Dan yang paling keren menurutku ya, nol itu kayak lembar kosong. Sebuah kanvas putih bersih. Artinya apa? Kamu punya kebebasan penuh buat nulis ceritamu sendiri tanpa harus dibebani cerita lama. Kamu adalah penulisnya. Keren kan? Oke, mindset udah kita ubah. Sekarang, bagian praktisnya, apa yang bisa kamu lakuin? Apa langkah kecilmu hari ini? Tolong ingat ini baik-baik ya. Prosesmu itu unik, milikmu sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau kamu belum tahu. Nggak apa-apa kalau kamu masih belajar. Dan nggak apa-apa banget kalau kamu ngerasa jalanmu lambat. Itu semua normal, itu bagian dari proses. Jangan pernah hakimi dirimu sendiri. Dan mungkin ini nasihat paling penting dari semua. Stop bandingin dirimu sama orang yang udah lari jauh di depan. Satu-satunya orang yang perlu kamu bandingkan adalah dirimu yang kemarin. Hari ini kamu sedikit lebih tahu dari kemarin? Sedikit lebih berani? Kalau jawabannya iya, kamu udah menang. Jadi, perjalananmu itu kira-kira bakal kayak gini. Pertama, kamu beraniin diri buat mencoba. Kedua, kamu komit buat terus belajar. Nggak peduli seberapa kecil ilmunya setiap hari. Ketiga, kamu maju aja, pelan-pelan. Dan nanti, tanpa kamu sadari, kamu udah jadi orang yang berbeda. Versi dirimu yang jauh lebih kuat. Nah, kita sampai di bagian akhir. Yuk kita lihat ke depan. Kita bayangin potensi luar biasa dari cerita yang sebentar lagi akan kamu tulis. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah remehkan kekuatan satu langkah pertama. Sekecil apapun langkahmu hari ini, itu tetap sebuah langkah. Itu artinya kamu udah bergerak maju. Kamu udah bilang ke dunia dan ke dirimu sendiri, aku nggak akan diam di tempat lagi. Dan ini adalah kalimat yang suatu hari nanti kamu bakal bisa ucapkan dengan bangga. Juga bayangin dirimu di masa depan, ngelihat ke belakang ke hari ini. Terus kamu bilang, dulu aku mulai dari nol, kosong, tapi aku tidak berhenti di sana. Itu warisan keberanianmu. Jadi sebagai penutup, aku tinggalin satu pertanyaan ini buat kamu. Lembaran kosong itu ada di depanmu sekarang ya.
Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya aku? Tapi, cerita hebat apa yang akan aku mulai tulis hari ini?